Anthony kembali ke kantor. Dia mendapati beberapa laporan dan pekerjaan yang tidak rapi, dan keuangan perusahaan yang mulai krisis. Dia juga tidak mendapati Rani di ruang kerjanya. Hingga dia bertanya kepada salah seorang tim akunting untuk sekedar menanyakan keberadaan Rani. "Kenapa Rani mengundurkan diri?" tanya Anthony pada Siska. "Setahu saya, Rani itu dipecat," ucap Siska. "Kenapa dipecat? Apa yang sudah dia perbuat?" tanya Anthony. "Kami hanya tahu Rani langsung keluar dari sini. Kami gak sempat bertanya," ucap Siska. "Kamu tahu di mana rumah Rani berada?" tanya Anthony. "Terakhir Rani diusir oleh ibunya karena ketahuan hamil. Pernikahannya dengan pacarnya batal," ucap Siska. "Ya Tuhan, aku bersalah. Aku harus cari Rani. Aku harus segera menikahinya. Kasihan dia," batin Anthony. Jejak Rani sulit diketahui Anthony, apalagi Rani adalah gadis yang tertutup. Kesehatan nenek Bonita juga mulai menurun, hingga Andre yang masih di luar negeri terpaksa harus membawa pulang sang nenek ke rumah mewahnya. Saat Rani tengah bekerja, nenek Bonita dibawa oleh Andre. Dan saat Rani pulang, terdapat sepucuk surat yang berisikan bahwa nenek Bonita pamit dan berterima kasih kepada Rani atas kebaikannya selama ini. Kini Rani hidup sendirian, apalagi kandungannya memasuki fase hamil tua, yang mana semua badan terasa amat sangat berat. Anthony dan Fonny kaget dengan kedatangan Andre dan nenek Bonita. Mereka datang tanpa mengabari. "Ada apa dengan nenek?" tanya Anthony. "Nanti gue jelasin," ucap Andre yang menggendong Bonita. "Kok nenek tua itu balik lagi?" batin Fonny. Singkat cerita, Rani telah sampai di puncak kontraksi. Dia mengalami pecah ketuban. Rani yang tanpa suami pergi memesan taksi online sambil menahan sakitnya. Dia dibantu supir taksi tersebut dan langsung dilarikan ke ruang bersalin. Tanpa banyak bertanya, Rani segera ditangani oleh beberapa petugas medis kala itu. Anthony sudah menikah dengan Fonny, walaupun tanpa restu sang nenek. Kehamilan Fonny kini memasuki usia 5 bulan. Mereka melakukan pengecekan di rumah sakit yang sama. Kala itu Fonny tengah berada di ruang pemeriksaan. Anthony menunggu di koridor rumah sakit sambil berjalan-jalan agar tidak terasa boring. Hingga sampailah dia di depan ruang bersalin yang mana pintunya tertutup, namun kaca jendelanya terbuka sedikit. Suara dari proses melahirkan seorang wanita terdengar. Dia merintih kesakitan. Namun dokter dan perawat mencoba untuk menyemangatinya. Wajah wanita itu terlihat oleh Anthony, dan dia adalah Rani. "Ya Tuhan, Rani," batin Anthony. Salah satu perawat itu keluar. Anthony segera mencegahnya. "Sus, apakah wanita itu sudah membayar administrasi?" tanya Anthony. "Coba Bapak tanya saja ke bagian loket pembayaran," ucap suster itu. Anthony sesegera mungkin melakukan pembayaran. Dia melunasi semua keperluan yang Rani butuhkan di rumah sakit. Fonny mencari Anthony. Dia mendapati Anthony yang tengah membayar. "Kok kamu bayar apa, sayang?" tanya Fonny. "Enggak kok, cuma cek aja. Kamu pulang sendiri ya. Aku lagi ada janji temu sama teman aku di sini," ucap Anthony. "Siapa?" tanya Fonny. Temanku dokter dan baru bertugas di rumah sakit ini," ucap Anthony. "Ya sudah kalau gitu, jangan lama-lama ya. Aku gak kuat sama ocehan nenek kamu yang bawel itu," ucap Fonny. "Iya sayang," ucap Anthony lagi. Fonny pergi dengan menumpangi taksi online, sedangkan Anthony bergegas untuk segera mengintip keadaan Rani. Bayi itu terlahir selamat bersama ibunya. Suster menggendong bayi itu dan Anthony menghampirinya. "Sus, gimana keadaan ibunya?" tanya Anthony. "Ibunya baik-baik saja. Dia sedang beristirahat dan ini bayinya. Dia bayi perempuan. Ibunya memberi nama Bintang," ucap suster itu. "Sus, saya mau mengazani bayinya," ucap Anthony. Dan suster itu pun memberikan bayi itu. Anthony menggendong putri kecilnya untuk pertama kali. Dia mengazani putrinya di ruang khusus. Usai mengazaninya, Anthony tanti menatap wajahnya. "Nak, mungkin Papa akan memandangmu dari jauh, tapi Papa janji akan selalu menjagamu," ucap Anthony.
Antoni segera memberikan bayi itu pada suster. Loh, bapak mau kemana? Kenapa nggak temani istrinya? Tanya suster itu. Saya sedang ada urusan penting, ucap Antoni yang segera pergi meninggalkan rumah sakit. Antoni merasa bersalah. Dia menangis di dalam mobil. Ya Tuhan, sungguh perasaan sayang ini tumbuh kala aku melihat perjuangan Rani yang bertaruh nyawa untuk melahirkan anakku. Tapi aku tidak bisa menikahinya karena aku juga mempunyai istri yang tengah mengandung anakku. Batin Antoni. Poni pulang ke kediaman Antoni. Dia disambut oleh Andre. Habis dari mana kamu? Kok sendirian? Tanya Andre. Bukan urusan kamu, ucap Poni ketus. Ya jelas urusan aku lah, anak yang kamu kandung itu pasti anakku, ucap Andre. Jangan berhayal deh. Aku sama Antoni sudah menikah secara resmi. Jadi anak yang aku kandung adalah anak dari Antoni, ucap Poni. Halah, kamu nikah cepet-cepet karena takut ketahuan kan? Tanya Andre. Ketahuan apa? Lagian, kita hanya melakukan sekali. Gak mungkin dong kau langsung jadi, ucap Poni lagi. Tapi sampai sekarang aku yakin kalau anak yang kamu kandung adalah anakku, ucap Andre lagi. Namun sang nenek tak sengaja mendengar perkataan itu mulai syok. Dengan kursi rodanya dia menarik tangan Andre. Apa yang kamu bilang, Dre? Kamu berhubungan dengan iblis betina ini? Tanya nenek Monita dengan wajah masam. Enggak, Nek. Enggak mungkin lah. Dia itu kakak ipar aku, ucap Andre. Halah, ngaku saja. Kalau memang benar dia mengandung anakmu, maka ahli waris kekayaan Antoni tidak akan jatuh ke tangan anaknya. Apalagi harta Antoni itu tidak hanya perusahaan, ucap Bonita. Ya nggak mungkin lah, Nek. Masa aku ada main sama adik ipar? Yang benar aja, ucap Foni dengan wajah meledek. Keadaan rumah sakit, di mana suster tengah merawat Rani. Suster tengah mengecek jahitan yang ada di sumber jalan lahir. Ibu boleh gerak, tapi perlahan ya. Jangan naik tangga dan mengerjakan pekerjaan yang berat dulu, ucap suster. Sus, bisa ambilkan ponsel saya? Saya mau menelpon saudara saya, karena saya harus selesaikan administrasi rumah sakit, ucap Rani. Loh, untuk administrasi sudah selesai. Kemarin ada yang sudah melunasi biayanya, ucap suster. Siapa, Sus? Tanya Rani. Dia seorang laki-laki dan mengaku kalau dia suami Bu Rani, ucap suster. Kalau boleh tahu namanya siapa? Tanya Rani. Namanya